Baik, kita lanjut nih, Ligung. Kemudian sekarang mungkin kita beralih kepada pemilih, ya, masyarakat rakyat pemilih ini yang memang secara undang-undang mereka diberikan untuk melakukan hak pilihnya. Nah, kalau dengan pemilih sendiri, apa poin-poin yang lagi-lagi aku ingatkan kepada masyarakat ini supaya pada saat kita pencoblosan tuh tidak terganggu lagi lah proses kita di TPS itu. Kadang-kadang kan di situ kan, Ligungnya titik krusialnya kan. Awal aman-aman sekarang, tapi pada saat kita di hari hanya terjadi sesuatu yang harusnya tidak perlu lagi. Gimana nih Ligung untuk menanggapi jadi kita sudah petakan betul ya sekarang, karena yang jelas pemilih itu sekarang udah lebih gampang. Dia sudah bisa ngecek di cekdptonline.kpu.go.id. Tinggal masuk ke situ, ketik NIK, kita tahu apakah sudah terdaftar atau belum. Kalaupun yang belum terdaftar sampai di hari H, silakan saja bawa KTP, tapi KTP Bali loh. Oke, KTP Bali. Ini yang harus garis bawahi, jangan sampai nanti ada orang bawa KTP luar Bali juga diterima. Ini PSU lagi nanti. Ya, saya sudah ingetin lagi nih kepada KPPS nih. Dan juga pengawas TPS. Besar, KTP Bali ini sesuai dengan kabupaten masing-masing? Iya. Atau terus tidak boleh kan? Kalau dengan menggunakan KTP saja dan memang dia belum terdaftar, itu harus di mana tempat KTP itu dikeluarkan. Artinya di desa itu, nggak boleh lebih dari desa itu. Kalau ada yang gujuk-gujuk dari Buleleng ke sini, karena ke Denpasar langsung di Denpasar, ya nggak kita terima. Karena yang begitu tuh harus pindah memilih. Pindah memilih? Ya. Ada opsi? Ya, ada. Dipersilakan teman-teman untuk pindah memilih sampai tanggal 28 kemarin. Ya, kalau keputusan kita itu adalah sampai H-30. Tapi MK memutuskan lain. Ada beberapa pekerjaan yang diperbolehkan sampai H-7. Ya, tanggal 20 ini terakhir. Terakhir tanggal 20. Ya, misalnya Mas diperintahkan ke Nusa Penida nih. Misalnya. Kan dari Denpasar ke Kelungkung. Pindah. Ya, anggap KTP-nya KTP Denpasar. Denpasar. Ke Kelungkung. H-7 itu harus daftar di situ. Ya, bahwa saya akan nyoblos di sini karena sudah ada surat tugas. Iya. Kemudian bagi yang sakit juga, ya, silakan ya pindahkan. Ya. Jadi ini sudah kita atur sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu kita yang memang punya kepentingan di hari H yang harus pindah itu silakan. Tetapi mohon dipahami bahwa pindah itu tidak membawa semua surat suara. Jadi akan kehilangan satu surat suara kalau tadi kasusnya dari Denpasar ke Kelungkung, maka tidak akan boleh memilih untuk Bupati Kelungkung. Bupati Kelungkung, oke. Ya, karena dan tidak juga boleh memilih Bupati Denpasar di sana, Wali Kota Denpasar di sana, karena di situ nggak ada surat suara Wali Kota Denpasar. Jadi gitu ceritanya. Jadi hanya memilih gubernur saja. Kalau pindah itu risikonya seperti itu. Jadi fix ini ya untuk masyarakat. Ini sudah saya sosialisasikan betul. Mudah-mudahan mereka sadar karena mungkin ada banyak masukan buat saya ya, tapi karena regulasinya belum ada. Ya, misalnya saja saya anak saya lah salah satu misalnya. Anak saya orang Bali. Tapi dia kerja atau sekolah di sana, nggak bisa pulang. Kenapa nggak dikasih surat suara by post gitu misalnya? Karena kan itu haknya. Tapi kalau regulasinya belum ada ya saya tidak paksakan. Karena sampai saat ini belum ada regulasi yang seperti itu. Karena memang kita tetap menjaga hak pilihnya, tetapi kita harus juga memperhatikan regulasi yang ada. Nah, jadi itu untuk pemilih dan saya berharap semuanya berduyun-duyun datang ke TPS tanggal 27 November dari pukul 7 sampai pukul 1 siang. Ya, silakan. Karena Bapak Ibu ini adalah menentukan nasib kita 5 tahun ini mau dibawa kemana. Itu. Saya berharap semua bisa hadir dan tentu nanti setelah mencoblos jangan ditinggalkan juga TPS-nya. Kalau bisa, ayo kita kawal sama-sama ya, nanti punya tanggung jawab bersama sehingga nanti pada saat penghitungannya ini tidak akan lama, beda dengan yang dulu lah ya. Waktu pilpres itu agak lama. Kalau ini kan surat suaranya cuma 2. Lagi yang dilihat adalah foto, gampang. 1, 2, 3 misalnya, atau
Kalau di Bali kan maksimal cuma ada 3 calon. 3 calon Ya. Berarti hanya memilih 2 kali. Ya, kemudian tentu ini akan kalau saya perkirakan mungkin jam 3 jam 4 sudah kita bisa tahu hasilnya, dan silakan masyarakat memfoto, silakan ya, supaya ada dokumentasi foto. Kalau nanti bisa ngecek di kecamatan berubah nggak di TPS itu dari apa aslinya ya, kita bisa tahu. Jadi ini sudah sangat terbuka. Ligong, ini kan masyarakat kan mendaftar secara online tadi di apa tadi? Cek DPT online. Nah, kemudian apa yang harus warga atau masyarakat bawa ke TPS? Kan sekarang katanya, oh udah nggak perlu lagi, udah ada gini. Nah itu gimana? Jadi aturannya tetap harus membawa C pemberitahuan yang kita bikin. Ya. C pemberitahuan ini juga kita kontrol sekarang. Jadi bagi yang tidak ditemui, kemudian meninggal, itu sudah harus didata H-1 di PPS. Jadi KPPS itu ngecek di situ. Ini berapa belum? Oh ini ada orangnya tapi belum ketemu. Ini semua nanti terdata di sana, tapi semua yang belum ditemui dan meninggal apa-apa tetap dibawa ke TPS. Karena bisa saja di situ dia ambil nanti. Ya. Tetapi datanya sudah ini, dan yang meninggal udah enggak mungkin akan digunakan lagi. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian membawa KTP yang jelas. Ya. Wajib sebagai tanda bahwa betul untuk cross check nanti, ya. Warga di situ dan jadi sekarang untuk DPT online kita cek DPT online ini sudah akan on pada saat hari H sampai terakhir. Ya, kalau surat C pemanggilan tadi itu semuanya itu H-5 biasanya. Ya, itu manual. Itu wajib dibawa. Wajib dibawa. Ya. Wajib dibawa. Kalaupun enggak, nanti bisa ditunjukkan itu satunya, ya. Jadi yang terpenting KTP-nya. Dan sudah tahu mendaftar di mana. Karena sekarang adapun yang bawa KTP, kadang-kadang nih orang enggak bawa C6-nya bilang ini saya enggak terdaftar. Sekarang bisa dicek di DPT online. Sudah terdaftar. Oh, Pak, Bapak sudah terdaftar di situ kok. Di TPS itu gitu. Jadi enaklah kita sekarang gitu. Jadi misalnya in case ada mereka memang betul-betul mereka tidak mendaftar, tidak terdaftar di DPT maupun di online segala macam, kemudian dia datang hanya mau bawa KTP saja, itu masih bisa diterima atau sama sekali tidak? Ya, yang penting sekali lagi itu KTP Bali. Ya. Yang kedua memang betul-betul tidak terdaftar, itu dicek dulu di cek DPT online-nya. Oh, betul nggak terdaftar? Anda belum terdaftar. Lihat dulu tempatnya, betul nggak KTP-nya itu di daerah itu. Kalau nggak, suruh Bapak niki di desa sebelah, Pak, di desa Bapaknya niki milih, bukan di sini. Tapi kalau memang sudah di situ, ya itu kita berikan menjadi pemilih tambahan. Ya. Jadi harus menunggu ya? Ya, dia harus datang di jam 12. Ya. Jadi waktunya hanya 1 jam, jam 12 sampai jam 1. Iya. Wah, ini menarik nih. Mudah kita memang belajar dari kemarin-kemarin, memang kadang-kala simpel-simpel gini, kadang-kala menyepelekan warga ini. Tapi pada hari H, entah apa penyebabnya, wah saya gini-gini, semangatnya timbul, padahal dia tidak melakukan kewajibannya gitu. Dan kemarin waktu Pilpres itu PSU yang terjadi di Bali itu salah dua lah, karena 2 TPS di situ. Itu karena pemilih dari luar Bali, ya, dari Jawa itu diberikan memilih dengan KTP tanpa pindah memilih. Ya, jadi itulah ada temuan yang akhirnya ditemukan oleh Bawaslu, sehingga harus PSU. Mudah-mudahan kita nggak terjadi lagi yang itu. Makanya ketelitian dan kehati-hatian dari KPPS dan pengawas TPS, ini dua-duanya nih, kadang-kadang KPPS-nya bilang ini nggak boleh, sedangkan pengawas TPS-nya nggak membolehkan, gitu kan? Ini yang nggak benar. Jadi gimana caranya biar kita nggak terjadi itu? Ini penting sekali dalam rangka kita menghindari terjadinya pemungutan suara ulang lagi. Karena orang yang tidak berhak memilih di TPS yang sudah ditentukan itu. Baik. Mungkin sedikit mengkritisi terkait ini, Bligong. Hasil pada waktu selesai jam 1, kemudian kita menggunakan Sirekap ini ya. Nah, ini kan banyak yang masyarakat. Sebetulnya Sirekap ini tadi sudah dinyatakan bahwa itu hitungan sementara, cepat sementara, bukan jadi acuan awal. Nah, sebetulnya kalau gambarannya bagaimana sih, Bligong, kalau boleh sedikit
teknisnya gimana sih mereka itu? Habis pencoblosan dihitung-hitung, foto itu kapan keluarnya? Gimana? Jadi untuk si rekap ini sendiri itu menggunakan aplikasi ya. Jadi harus difoto dulu planonya yang berisi tali-tali begini. Difoto, baru kan ada angka-angkanya. Nah, angka-angka itu kemudian dipotret dan ditransformasikan ke dalam angka. Ya, setelah angka dilihat, disesuaikan dengan yang ada, dicek. Nah, ini yang kemarin jarang dilakukan, langsung aja dikirim gitu. Mestinya dicek si A dapat berapa, pemilihnya berapa, cocok nggak. Kalau misalnya kan ada aja misalnya ngambil side fotonya agak miring dikit kan, angka 8 bisa 3, separuh dari sininya. Jadi itu nanti akan kita klarifikasi lewat itu. Setelah kita masukkan, dicek lagi. Oh ini betul, baru dikirim. Jadilah dia angka. Jadi itu simpelnya. Jadi jangan salahkan kalau memang ini, karena kualitas handphonenya juga macam-macam nih, ya. Jadi jangan sok-sokan jangan merasa bahwa itu dicurangi dan lain sebagainya. Kita bisa lakukan karena memang itulah yang tercepat yang mungkin bisa kita lakukan, hanya untuk memberikan informasi awal. Toh juga rekap manual ini yang akan dijadikan bahan yang asli untuk penentuan calon terpilih nanti. Itu tetap berjenjang ya? Ya, tetap berjenjang penghitungannya. Dari TPS langsung ke PPK, dari PPK ke KPU Kabupaten untuk pilbubnya atau pil walinya selesai, untuk pilgubnya langsung direkap di lagi ke atas provinsi. Itu terakhir tanggal 16 Desember. 16 Desember. Ya, jadi 16 Desember kemungkinan kita sudah bisa pastikan di Bali ini siapa pemenang. Berdasarkan hasil perhitungan manual KPU. Untuk hitung cepat mungkin 2 jam setelah itu mereka sudah tahu sebenarnya. Kalau mereka saksinya bagus, ngirim, selesai. Ya? Sudah bisa ngeklaim. Menang atau kalah. Tetapi posisi KPU masih harus menunggu. Ya, harus tetap kita klarifikasi pelan-pelan, teliti supaya nggak ada yang salah. Baik, kita masih ada satu segmen lagi, Bligong. Nanti kita akan membahas kemudian ya mungkin persiapan terakhir lah ya, kita menjelang 2 minggu menjelang kita mencoblos. Ini memang mungkin hal-hal apa mungkin dari sudut keamanan, kemudian kepastian dari KPU mengawal betul surat suara, kotak suara, kemudian SDM-nya, lagi-lagi kita begitu. Ya Bligong, kita tahan dulu. Saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Ketua KPU Provinsi Bali, Bapak Gede Agung Lidartawan setelah yang satu ini.